Dan aku tuh juga baru tahu kalau oh ya itu bapakku. Itu tuh baru kelas 5 SD. Ibu aku tuh sampai dibelain jadi tukang cuci. Momen Lebaran itu juga nggak pernah satu keluarga. Jadi kalau Lebaran tuh cuman aku sama ibu aja sama adik. Setiap orang berhak untuk dicintai dan dihargai, namun tidak semua orang beruntung mendapatkannya. Perempuan yang satu ini mengalami ketidakadilan atau kepahitan sejak ia lahir. Berjuang untuk mendapatkan penerimaan dan cinta di tengah luka yang justru diakibatkan oleh orang yang seharusnya mencintainya, orang terdekatnya, yakni ayahnya dan juga suaminya. Apakah benar Indonesia kemudian memang dikukuhkan sebagai the fatherless country karena memang ketidakhadiran ayah dalam kehidupan tumbuh kembang perjalanan hidup seorang anak semakin rentan hilang? Simak perjalanan Indah Nurlaili berikut ini. Setiap Indah menatap foto wisudanya adalah perjalanan panjang perjuangan ibundanya sebagai single fighter dalam membesarkannya. Ayah Indah, meski ada, tidak pernah hadir dalam kehidupan masa kecilnya. Maklum, kata Indah, ibunya istri kedua. Ia sendiri adalah anak perempuan yang awalnya diharapkan ayahnya sebagai laki-laki. Hampir tidak ada berkas kenangan manis tentang ayah dalam tumbuh kembang Indah. Kekecewaan berat pernah menghantui hidupnya hingga membentuk Indah menjadi wanita pekerja keras. Ia pun berkelana dan menemukan seorang pria idaman. Seakan kutukan karma itu hadir dalam kehidupan Indah, pria yang ia bersedia nikahi pun meninggalkannya, termasuk meninggalkan anak semata wayangnya yang dalam perawatan khusus. Kini Indah berusaha mengatasi seluruh traumanya dengan menjalani kehidupan sebaik dan sepantas mungkin bersama ibunda tercinta. Seraya mengikhlaskan orang terdekatnya, ayah dan suaminya yang meninggalkannya. Indah hanya menyerahkan semuanya kepada ridho Allah dan juga ridho ibunya. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Indah Nurlaili yang mungkin hidupnya tidak seindah namanya, tetapi bisa jadi akan memberikan hikmah yang indah bagi seluruh pemirsa dengan segala kisahnya. Mbak, langsung saja ya saya merinding dan tapi juga ingin bersimpati dan berempati dengan kisah Mbak Indah yang mungkin mengukuhkan ya betapa Indonesia pernah disebut sebagai salah satu negara yang fatherless country, ya, bukan nggak punya ayah secara fisik, ada ayahnya, ada mungkin juga ayahnya di rumah dari pernikahan yang sah gitu, tapi kehadiran ayah dalam tumbuh kembang sosok ayah, figur ayah itu hilang karena kurang bertanggung jawab dan lain-lain. Sebagaimana juga kehadiran ayah yang tidak selalu setia dalam kehidupan Mbak, dan Mbak adalah anak dari istri keduanya, ya gitu. Bisa diceritakan Mbak, apa sih yang bisa diingat oleh seorang Indah Nurlaili tentang inti kenangan yang pernah terjadi dengan ayah sebelum akhirnya Mbak merasa kecewa berat dengan ayah? Sejauh kenangan yang ingatan pernah diingat? Kalau ingatan yang saya ingat itu kita punya satu momen di mana satu keluarga itu pergi dan itu pertama dan untuk terakhir kali. Pertama dan untuk terakhir? Ya, piknik gitu ya? Piknik ke Pangandaran itu ya untuk pertama dan terakhir kali kita satu keluarga gitu. Bahkan kalau momen Lebaran itu juga nggak pernah satu keluarga. Jadi kalau Lebaran itu cuman aku sama ibu aja sama adik gitu.
Terus yang kedua itu aku pernah ikut Bapak ke Bogor, cuman berdua aja. Ke Bogor? Iya, ke Bogor. Trip itu berdua aja ya waktu masa kecil? Iya, itu pun juga udah SMP ya, bukan yang, karena aku baru tinggal sama Bapak tuh kelas 5 SD. Sebelumnya ditinggal. Dari aku habis lahir sampai aku kelas 5 SD. Bahkan waktu itu Bapak datang ke rumah, aku nggak tahu itu. Ada nggak yang dilakukan oleh ayah atau bapak kepada Mbak Indah tuh yang nancep banget? Atau mungkin saat piknik atau liburan itu ke Bogor? Waktu liburan ke Bogor itu, jadi aku tidur di mobil diselimutin. Itu kayak ngerasa, loh kok perasaannya itu kok aneh ya gitu. Tapi kok agak bahagia, tapi aneh gitu. Mungkin karena nggak pernah ya. Nggak pernah. Jadi, karena nggak ada sentuhan yang selama ini dilakukan sejak lahir, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang lebih tua, kemudian mengatakan saya ayahmu, kemudian menutup selimut. Iya. Itu yang paling kuingat sampai sekarang. Karena banyak momen buruknya, tapi ingat nggak apa sih yang membuat ibu itu mau menikahi bapak yang malah justru dinikahi sebagai istri kedua gitu? Dan seperti apa sih sosok ibu Mbak Indah? Kalau untuk kenapa ibu mau menikahi bapak itu waktu itu aku cuman pernah nanya kenapa bisa menikah sama bapak, ya jawabannya cuman karena cinta. Karena cinta dan aku tahu betapa sulit hidupnya dia. Ibu. Jadi aku nggak mau terlalu nanya karena takut membuka masalah. Sulitnya kenapa, Mbak? Nggak ada pekerjaan atau fighter atau seperti apa penghidupan ibu? Ibu aku itu dari aku lahir sampai aku besar itu semuanya ibu yang biayain, termasuk makan, sekolah dan lain-lain. Nah kalau bapak sendiri mikirnya anak itu hanya butuh makan. Gitu. Jadi tetap dinafkahi juga, tapi hanya sekedar untuk makan aja. Sekedar makan aja. Padahal kan anak kan butuh sekolah, butuh ini itu. Sampai waktu itu aku kuliah pun juga bapak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu, ngapain kuliah. Tapi kalau ibu aku gimana caranya aku tuh bisa sekolah di SMP yang bagus, SMA yang bagus, terus kuliah ya yang bagus gitu. Nah ibu aku tuh yang pokoknya untuk pendidikan mau kasih yang terbaik, gimana caranya. Jadi ibu Anda ini sosok perempuan yang visioner ya, nggak banyak ya perempuan yang punya pemikiran jauh gitu, jarak jauh gitu ya, bahwa meskipun kamu perempuan tapi kamu juga punya kesetaraan pendidikan dengan laki-laki misalnya zaman itu kan sekian puluh tahun yang lalu, di mana masih ada bias gender kadang-kadang tapi justru bapak yang mungkin ya namanya juga seorang ayah lebih patriarkis, wanita, anak perempuan mau sampai kapan sih gitu. Nah artinya ibu Anda memang sosok pejuang hak wanita ya bisa dikatakan sebegitu, dan itu juga dilakukan untuk anak gitu Mbak. Karena gini sih, kalau di keluarga besar ibu jadi memang yang disekolahin sampai tinggi tuh yang laki-laki. Kalau yang perempuannya tuh sekolah sampai SMA aja, karena memang orang zaman dulu mikirnya kalau perempuan tuh lahirnya ke dapur kayak gitu kan. Terus ya ibu aku sih juga bantu kerja si Mbak Putri kan punya kios juga di Beringharjo gitu. Jadi cari duit terus dari sebelum berangkat sekolah, nyiapin buat prepare simba dagang, terus nanti habis pulang sekolah bantuin cari duit kayak gitu. Nah waktu itu tuh anaknya
Mbah Putri itu ada 11 atau 12. Salah satunya ibu. Salah satunya ibu, dan meninggal Mbah Kakung tuh lama. Iya. Sejauh yang diingat oleh Mbak Indah ya tentang sosok ibu tuh, kira-kira yang kalau tadi base core memory ayah tuh kan nyelimutin gitu. Kalau seorang ibu tuh apa, Mbak? Boleh ceritain? Kalau banyak banget sih memori Luar biasa. luar biasanya ibu. Makanya kalau dijelaskan tuh nggak akan pernah cukup. Boleh Tapi ceritain satu, ada yang mungkin bittersweet gitu, yang pahit tapi manis gitu, atau manis tapi agak pahit gitu. Ibu aku kan istri kedua, nggak direstui keluarga, terus dia ngontrak lah, dan itu ibu aku tuh sampai dibelain jadi tukang cuci, buruh cuci baju. Ya. Dan itu nggak dibiayai ayah ya, semua dilakukan. Itu usia berapa, Mbak? Seingat Mbak Indah. Kalau ibu cerita tuh aku masih kecil, masih. Jadi sebelum jualan di Beringharjo? Sudah jualan, tapi karena apa ya, ibu tuh nggak direstui sama keluarga gitu kan. Iya, jadi kayak karena jadi istri diasingkan ya. Gitu, terus ya sampai segitunya berjuang. Iya. Dan ditambah lagi dengan situasi atau keadaan di mana support system yang tadinya dia bucinin yaitu ayah pun juga meninggalkan. Dan yang menyedihkan adalah ayah menikah, salah satu motivasinya adalah kepengen punya anak cowok, tapi lahir Mbak yang cewek. Lahir aku yang cewek, terus anak dari istri pertama itu cowok kan. Terus karena kita lahirnya di tahun yang sama, ya bapak pergi gitu. Jadi dia memilih karena istri pertamanya melahirkan anak laki-laki. Sedangkan yang di Jogja itu anak perempuan. Ya Allah. Dan aku tuh juga baru tahu kalau oh ya itu bapakku. Nah, dulu tuh sering banget kayak kalau ngelihat, jadi kan aku kalau ada acara rapor, rapor tuh itu tuh aku tuh mikir ya, nggak pernah ya orang tua aku yang ngambil. Ibu aja gitu, maksudnya nggak pernah berdua gitu ya? Yang ngambil Pak D, jadi aku diwaliin sama Pak D. Jadi selama untuk urusan administrasi sekolah itu selalu Pak D aku yang. Dan ada secercah perasaan apa ya, bukan iri tapi andai kata juga punya ayah dan ibu yang mengambilkan rapot. Itu baru rapot ya, belum kalau acara pentas sekolah, manggung gitu ya. Cuma manggung, nyanyi bareng-bareng, tapi ada orang tua yang melihat kita, itu sangat memorable sebetulnya. Iya, dan kayak sebenarnya momen lebaran aja juga itu kan kayak satu keluarga kumpul, itu kan juga bisa jadi memori yang baik ya. Tapi aku selama hidup tuh nggak pernah ngalami lebaran bersama gitu, nggak pernah. Kalau misalnya Bapak misal mau aku urus masa tuanya, aku siap kok. Oh iya, memang hidup tuh harus diterima. Aku berusaha untuk memutus ya karma buruk lah yang sudah maksudnya aku tidak mau anakku tuh nanti mengunduh dari perbuatanku.